Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya itu begini. Kristen Kitab Kuning, quote and quote. Kristen, quote and quote, tanda petik, Kitab Kuning. Ya saudara-saudara ya. Ya istilah kitab kuning kan lagi viral sekarang ini ya. Ya itu hanya istilah saja. Saya hanya menebeng istilah aja. Kitab kuning gitu ya. Kristen kitab kuning gitu ya. Tentu yang saya maksud dengan Kristen kitab kuning, quote and quote, sekali lagi dalam tanda petik, Kristen kitab kuning, Kristen yang punya kitab-kitab lain, di mana kitab-kitab lain ini diposisikan sama dengan kitab utama, yaitu Alkitab. Makanya ada Kristen yang punya kitab kuning, quote and quote, tanda petik ya. Kristen kitab kuning, Kristen yang punya kitab-kitab lain ya, diposisikan, disejajarkan sama dengan kitab utama, yaitu Alkitab ya. Wah, seru ini, Kristen kitab kuning. Jangan lupa kitab kuningnya pakai tanda petik ya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bertanya, sebenarnya Kristen itu yang asli yang mana sih Pak Pendeta gitu. Kristen kan ada itu, ada yang banyak, ada yang begini, ada yang begitu. Makanya judul ini pas, Kristen kitab kuning. Ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara, setidak-tidaknya yang dikenal sebagai Kristen itu setidak-tidaknya Katolik ya, Katolik ini juga ngaku Kristen ya, padahal bukan. Kemudian Ortodok, kemudian Protestan, kemudian Karismatik, kemudian Saksi Yehova, ini dengan Bapak Yahweh tentu saja. Kemudian ada Allah Esa. Jadi setidak-tidaknya 6 atau sampai 7 lah, Mormon, Pentakost dan lain sebagainya ya. Tetapi kita mau membagi kitab kuning, Kristen kitab kuning ya, dengan Kristen yang hanya Alkitab. Akan begitu saudara-saudara ya. Saudara, Kristen kitab kuning, jangan lupa kitab kuningnya pakai tanda petik ya. Saya hanya ingin meminjam istilah yang lagi populer aja gitu ya. Ya, Kristen kitab kuning artinya dia punya kitab lain yang diposisikan sama dengan kitab utama, yaitu Alkitab. Saudara, saking getolnya yaitu menjalankan kitab kuning dalam tanda petik ini, sehingga gereja-gereja itu justru itulah yang jadi concern. Pengantar dulu, Anda tahu ada gereja nyembah patung Yesus? Di mana ada ayat nyembah patung Yesus? Nggak ada, tapi kitab kuning ada dalam tanda petik ya. Kitab kuningnya apa? Deuterokanonika, yang 9 kitab itu. Nyembah Maria ada nggak di dalam Alkitab? Kitab utama nggak ada ya toh. Tapi di kitab kuning ada apa? Ya Deuterokanonika, karena ada 9 tuh. Tobit, Makabe 1, Makabe 2, Ester Vulgata dan lain sebagainya. Nyembah patung Yesus ada nggak? Pakai doa, pakai tasbih ya toh. Tasbih ada nggak di dalam Alkitab? Nggak ada ya toh. Ya, tapi dalam kitab kuning ada, tanda petik kitab kuning ada. Jadi itu ya. Terus memakai tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ada nggak di dalam Alkitab? Nggak ada. Tapi di kitab kuning mereka ada. Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui yaitu yang punya kitab kuning sama yang enggak itu bagaimana, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1. Sebutan Kristen. Kita mesti tahu dulu ya, sebutan Kristen ya. Jadi sebutan Kristen itu pertama kali di dalam Kisah 11 ayat 26 di Antiokhia lah untuk pertama kali disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu apa? Kisah 11 ayat 19. Memberitakan Injil, I-nya huruf besar. Galatia 1 ayat 7 disebut Injil Kristus. Kemudian masih di Kisah 11 ayat 20, Yesus adalah Tuhan ya. Efesus 1 ayat 17, Yesus adalah Allah, Tuhan
yang maha kuasa, yaitu Bapa yang mulia itu. Yesus Kristus, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Efesus 1 ayat 17. Tuhan itu pasti Allah, Markus 12 ayat 29. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Bapa, yaitu yang daripadanya berasal segala sesuatu, satu Tuhan yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, ya. Frase kata yang daripadanya segala sesuatu berasal dan yang olehnya segala itu dijadikan kan sama saja. Maka Tuhan pasti Allah. Tidak mungkin Tuhan beda Allah. Jadi sebutannya Kristen itu pasti urusannya sama Yesus Kristus. Ya. Apa sih ya? Oke, ya. Kristen itu percaya beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itu definisi Kristen. Ya. Gereja-gereja yang punya quote and quote kitab kuning, dia nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, nggak percaya. Makanya dia yang percaya apa? Patung Yesus, percaya pada Bapa, percaya pada Maria, percaya pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena dia mendasarkan apa? Alkitab kuning, kitab kuning. Ya, kitab lain di luar Alkitab, ya. Jadi nomor 1, sebutan Kristen itu mutlak harus percaya beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11, Yesus adalah Tuhan Allah. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, Aku Allah. Ya. Lalu nomor 2, kitab sucinya apa? Ini dia, ya. Anda boleh heboh-heboh kayak apapun, agama kami Pak paling kusuk, agama kami Pak menjalankan, kusuk banget. Lihat kitabmu apa. Kami punya kitab kuning. Nah, makanya Anda mengikuti kitab kuning. Tanda Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Di kitab utama, satu-satunya kitab suci nggak ada. Tapi di kitab kuning mereka ada. Ortodok begini, Katolik begini. Dari mana dia melakukan itu? Dari kitab kuning. Kitab kuning yang disejajarkan dengan Alkitab. Dibela mati-matian, saudara. Hari ini Anda suruh coba ke orang sana, Pak, apa sih maksudnya tanda begini? Dia bela mati-matian, saudara. Dia taruhan nyawa pun berani. Demi nama Bapa dan Putra. Ditanya, dasarmu apa? Alkitab nggak ada. Terus dasarmu apa? Kami punya kitab kuning. Quote and quote, ya, dalam tanda petik. Waduh, baru pendeta HTD bisa jelasin kayak gini. Oke, jadi kekristenan itu Alkitab satu-satunya kitab suci, ya. Kalau kita baca Lukas 24 ayat 44, harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Itu perjanjian lama. Di ayat 45 Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Jadi kitab suci itu Alkitab, ya toh. Dulu perjanjian lama. Lalu Yeremia 31 ayat 3, ayat 33 Yesus berkata bahwa aku membuat perjanjian baru. Maka kitab suci adalah perjanjian lama plus perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi valid, ya. Kekristenan Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Kitab kuning nggak ada. Anda gereja yang pakai kitab kuning, mati-matian belain kitab kuning. Baptisan percik itu asalnya dari mana? Di Alkitab nggak ada, tapi di kitab kuning mereka ada. Yang namanya teologi Calvinis. Nomor 3, juru selamatnya siapa? Nah, ini dia, ya. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Kisah 2 ayat 36, Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya Mesias, juru selamat. Jadi juru selamat itu mutlak harus Allah. Yesus juru selamat harus Yesus Allah. Tapi kitab kuning mereka enggak. Yesus bisa saja juru selamat sebagai putra Allah. Ini dia. Anda, ya toh, Protestan akan mati-matian tuh.
Bagi kami Allah itu Bapa, final, hidup mati kami Allah itu Bapa. Lalu Yesus juru selamat kami. Yesusnya apa? Putra Allah. Mana ayat Alkitab yang mengatakan putra Allah bisa jadi juru selamat? Nggak ada, tapi kami punya kitab kuning. Apa kitab kuningnya? Apa itu namanya? Calvinis. Ya, Tertullianus, apalagi John Calvin ya, John Calvin, Calvinis, dan satu lemari kitab teologi lain. Jadi Anda mau debat kayak apapun juga, orang-orang dari Kristen kambing Protestan, dia tetap ngotot, dia punya kitab kuning, quote and quote, dalam tanda petik, yaitu berupa Calvinis. Di situ ditulis bahwa Allah itu Bapa, juru selamat putra. Tapi kan nggak ada di Alkitab, nggak apa-apa, kami kan punya kitab kuning. ya. Saudara-saudara, makanya mau ngotot kayak apa, wong mereka punya kitab kuning kok. Itu kitab kuning ini dibela mati-matian. Yesus itu nggak harus Allah jadi juru selamat, nggak harus. Ya, kata dia. Kemudian mutlak Allah itu esa, ini ciri nomor 4 gitu. Ya, tetapi bagi mereka Allah itu tidak esa karena dia punya kitab kuning gitu. Allah itu tiga tapi satu. Padahal yang benar Allah itu satu, gitu. Galatia 3 ayat 20 Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 Allah itu maha hadir. Ibrani 4 ayat 13, Yeremia 23 ayat 24 Allah itu esa. Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5 juga termasuk Yudas 1 ayat 25 Allah yang esa ya. Lalu mereka punya kitab kuning Tritunggal, Pak. Anda mau Tritunggal itu tak bela mati-matian. Hidup mati aku, Pak. Allah itu Tritunggal. Dasarmu apa? Karena Alkitab nggak ada, tapi kitab kuning kami ada, Pak. Apa itu? Calvinis, Deuterokanonika, Tertullianus. Ada, Pak. Jadi kami bela. Kitab kuning ini sejajar dengan Alkitab. Mati pun saya bela. Mati beneran kamu. Bela kitab kuning. Nomor 5. Ikuti teladan Rasul, ya toh. Paulus itu baptisnya dalam nama Yesus, ya. Petrus baptisnya dalam nama Yesus Kristus, ya. Terus Anda masih baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah Anda ngikutin siapa? Kami ngikutin kitab kuning, Mbak. Ya. Kitab kuning itu nggak mengenal konteks waktu, Pak. Alkitab itu mau dari zaman dulu sampai sekarang. Yesus bayi masih berlaku, Pak. Ya. Yesus bayi nyembah Bapa, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus masih berlaku, Pak. Loh, kan setelah Yesus naik ke surga, Yesus itu Allah. Ya masih berlaku, Pak. Yesus nyembah Bapa masih berlaku sampai hari ini. Dasarmu apa? Dasar Alkitab lama, Pak. Kan Alkitab ada konteks waktu. Itu sudah berlalu. Yesus hari ini sudah nggak manusia lagi. Gimana kamu masih beriman pada Bapa? Yesusnya sudah jadi Allah kok. Tapi kami nggak ngerti konteks waktu, Pak. Konteks waktu itu nggak ada bagi kami. Dasarmu apa? Kitab kuning, Pak. Segitiga, Pak. Segitiga Bapa, Anak, Roh Kudus itu abadi selamanya, Pak. Di Alkitab kan nggak ada segitiga. Tapi kitab kuning ada, Pak. Apa? Calvinis. Hidup mati kami perjuangkan. Mati beneran kamu. Mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kemudian nomor 6, hikmat Allah bukan hikmat manusia. Ya, kekristenan yang benar itu hikmat Allah. Ya. Apa yang hikmat dunia ini bagi Allah adalah kebodohan. Di mana itu? 1 Korintus 1 ayat 20. Anda yang mengandalkan hikmat manusia, doktor teologi, ya. Apalagi master teologi, hikmat dunia bagi Allah kamu bodoh. Hikmat itu harus dari Allah, gitu. Lukas 24 ayat 45. Maka Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci, gitu. Bagi kami, Pak, makanya kami perlu kitab kuning supaya kitab kuning itu cocok dengan pikiran kami, Pak, katanya. Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri dan menolak takluk kepada kebenaran Allah. Yaitu mereka-mereka yang punya kitab kuning. Saudara, kitab kuning ini apa saja? Kitab kuning itu adalah jangan lupa pakai tanda petik ya, quote and quote ya. Saya hanya meminjam istilah yang lagi populer aja, kitab kuning ya. Ya, yang benar adalah Alkitab, satu-satunya kitab suci. Seperti kami, Gereja Alkitab Allah Esa, Pendeta Henry Tandianta memberitakan satu-satunya kitab suci yaitu Alkitab.
nggak punya kitab kuning kami. Buku teologi yang satu lemari saya bakar, saya anggap sampah. Tritunggal sampah itu karangan manusia doang. Ya, jadi kami tidak mau, kami kembali kepada Alkitab, nggak mau kami pakai kitab kuning quote and quote. Yang punya kitab kuning mana Pak? Ya yang menyembah patung Yesus, menyembah patung Maria. Ortodok demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus pakai menyan ya toh. Ya. Itu dasarnya apa? Dasarnya kitab kuning. Baptisan percik, baptisan bayi, nama baptis, sidi, pengakuan iman rasuli. Apalagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptisan Bapa, Anak, itu dasarnya apa? Kitab kuning. Apa itu Pak? Ya Deuterokanonika, terus apalagi Calvinis, terus apalagi John Calvin tentu saja, Tertullianus, apalagi Martin Luther, apalagi dan tulisan pendeta-pendeta itu dianggap sejajar dengan Alkitab. Dia bela mati-matian tuh. Tritunggal dibela mati-matian, mati beneran kamu. Ya, terus apalagi? Yang punya kitab kuning ya termasuk itu ya, termasuk Mormon, termasuk Advent. Advent punya suplemen Advent, jangan lupa loh ya. Advent itu punya suplemen Advent. Ya, makanya dia ngotot banget di hari Sabat ya toh. Saksi Yehova punya kitab sendiri, mereka punya kitab kuning. Jangan lupa, beda dengan kami, Gereja Alkitab Allah Esa. Ya. Kami hanya memakai satu-satunya Alkitab, yaitu Alkitab tok. Buku-buku teologi satu lemari tak bakar. Sampah. Kembali ke Alkitab. Kalau nggak paham, ikut sekolah Alkitab. Baik, jadi begitu ya. Ya saudara-saudara, gereja yang masih punya kitab kuning punya aturannya aneh-aneh itu lah. Si kalala marah bara-bara. Bahasa roh pamer ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Lah kok dia lakukan? Ada punya kitab kuning. Namanya apa? Calvinis. Nyembah Bapa dalam nama Yesus ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Kok dia lakukan? Punya kitab kuning dia. Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Kok dia lakukan itu? Punya kitab kuning namanya Calvinis. Ya, dan tulisan-tulisan yang lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Yang mengikut baptisan 15 Agustus di Bandung, Jawa Barat ya. Yang mau ikut sekolah tinggal kita silakan. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Kristen kitab kuning.